Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Pak harap Ananda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kita dan semoga puasanya tetap lancar ya Ananda semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Baiklah pada pagi hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 1 subtema 2 tema 7. Nah, kita memasuki subtema baru di pembelajaran pada pagi hari ini. Subtema 2 yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini ya, bahwa menceritakan bahwa Siti dan teman-temannya itu hidup rukun di sekolahnya. Walaupun mereka dari berbagai suku dan tempat asal daerah yang berbeda-beda, tapi mereka saling menghormati dan bisa hidup dengan rukun bersama. Nah, lihat di sini ya, upacara bendera yang biasanya dilakukan pada pagi hari Senin, yang dilakukan bersama-sama di halaman sekolah. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, mari kita simak cerita yang dibacakan oleh ibu gurunya yang berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliat. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian, lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kamu menginginkan biji-bijian itu? Kata si burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika aku membantu mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan.
Wow, ide bagus, aku setuju, saut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, dari cerita itu ya, kita dapat melihat bahwa kita sebagai manusia seharusnya hidup lebih bersyukur, ya. Karena jika kita bersyukur, maka akan banyak nikmat yang akan kita dapatkan. Begitu juga yang kita lihat dari burung dan ikan, mereka akhirnya menjadi teman, ya, karena satu kekurangan yang membuat mereka bisa saling memahami dan akhirnya mereka saling tolong menolong. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya sesuai dengan teks yang sudah Bapak bacakan tadi. Lalu ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Ya, tuliskan hasil diskusi ini ya antara kalian dan juga orang tua ya tentang sikap hidup rukun di kelas itu seperti apa dan kenapa harus dilaksanakan. Lalu tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Contoh-contohnya kalian coba tuliskan. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa mendapat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Nah, kita lihat di sini. Kartu pecahan yang pertama, ya, yaitu 1/2. Kita lihat di sini ada kotak, ya, dibagi 2, lalu salah satu kotaknya itu diarsir. Kita lihat jumlah yang diarsir yaitu ada 1 kotak, maka ditulis lambang bilangannya adalah 1. Lalu jumlah semua kotaknya itu adalah 2, maka ditulis 2 menjadi 1/2. Begitu juga untuk yang di sebelahnya. Kita lihat kenapa dia disebut 1/3. Karena di sini kita lihat yang diarsir ada 1 kotak, maka ditulis di atasnya 1. Sedangkan jumlah seluruh kotak ada 3, maka ditulislah 3. Jadi dibaca 1/3. Begitu juga untuk kartu yang di sebelahnya. Sini terdapat satu buah lingkaran yang mana yang diberi arsir itu adalah 1 kotak. Maka ditulis 1 dan jumlah kotak semuanya adalah 4. Maka ditulis 41/4 dibacanya. Dalam membuat pecahan, ya, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagian tidak sama besar. Jika pembagiannya tidak sama besar, maka tidak bisa disebut pecahan. Nah, bisa disebut pecahan apabila pembagiannya itu sama besar. Misalnya kotaknya dibagi sama besar ukurannya, ya. Itu dapat disebut pecahan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 buah pertanyaan. Kalian diminta untuk menjawabnya, ya. Dilihat juga luas bangunannya dan apa yang diperintahkan dan ditanyakan dalam pertanyaan ini. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya yang memberi dan dengan memberi tanda centang. Nah, di sini ada pecahan ya, dan ada gambarnya di sebelahnya. Nah, kalian centang pada gambar yang sesuai ya dengan melambangkan pecahan yang ada di depannya. Misalnya di sini 1/2. 1/2. Kalian lihat di sini menurut kalian gambar yang mana yang sesuai dengan pecahan ini. Ya, ingat bahwa pecahan itu ya gambarnya harus sama besar jika dibagi. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, lihat di sini gerak dasar tari kijang. Yang pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, lalu pandangan lurus ke depan. Nah, ini adalah sikap dasar ya untuk menirukan gerakan dasar tari kijang, ya, yaitu menirukan gerakan hewan yaitu kijang. Lalu gerakan kedua melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk seperti pada gambar ini. Lalu gerakan yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, di sini adalah contoh gerakannya.
Nah, baiklah anak-anak, untuk carikan tari tadi kita hanya pengenalan terlebih dahulu ya, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya ya, dan beberapa pertanyaan tadi dikerjakan dengan mandiri ya. Mintalah bimbingan dari orang tua kalian ya untuk mengerjakan agar kalian tidak keliru, dan jangan lupa untuk di setiap tugas-tugasnya tadi diberikan nama, hari, dan tanggalnya sebagai keterangannya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya, dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak penting. Dan selalu berolahraga supaya kita terhindar dari penyakit ini, dan semoga puasa kalian dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Yeri, dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.